Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka, tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Viral di sosial media berapa hari yang lalu, seorang wapres yaitu Gibran Raka Buming Raka mendatangi salah satu gereja yang ada di Jakarta Pusat dengan tujuan untuk memastikan keamanan agar Natal boleh dilaksanakan dengan damai dan tentram. Wow, sangat luar biasa. Oleh sebab itu, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka, tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Seru banget ya. Selamat datang Pak Gibran di gereja kami di GKI Wahid Hasim. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Perkenalkan, saya Fabio Chandra ya. Saya kelas 11 IPS. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran. Apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Politik, kesehatan, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak, remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga pengen melihat acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah, itu udah.
kamu belajar yang pintar. Nanti kalau ada kesempatan juga kita banyak sekali kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia. Dan sekali lagi ini fokusnya ke anak-anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur? Saya 16 tahun. Nah, pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Itu ya. Oke. Ayo ada lagi ya. Tapi saya juga pada tahu, kata anak muda pertanyaannya kritis dan pengen tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Share di mana-mana. Silakan Theo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 umur 14. Saya ada satu pertanyaan. Saya baru bikin. Udah disiapin. Oke. Ayo. Undang-undang dapat info lah. Eh, Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Oke. Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Kan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Ya. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game. Terus kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD, SMP. Nah itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu Theo. Ya? Ya. Oke. Ya. Apa? Kuliah? Kuliah? SMA? Oh, pos kuliah. Salam kenal Mas Gibran, Terima kasih. Airin. Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Elvi. Iya. Ya. Mas, yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak saya ini generasinya Z gitu ya, teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintahan sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Wakil Presiden Gibran datang ke dalam gereja dan ikut mengucapkan selamat hari Natal dan memantau agar Natal boleh berjalan dengan baik. Terkait ya begitu maraknya para pelaku intoleran, agar keamanan dipastikan supaya Natal bisa berjalan dengan baik. Sebab kita tahu di negara Republik Indonesia masih ada segelintir oknum pelaku intoleran yang tidak suka khususnya kepada kekristenan, yang tidak suka juga kepada perayaan Natal, dan itu bisa mengakibatkan orang-orang Kristen terganggu, bahkan mengakibatkan orang-orang Kristen ada dalam bahaya. Tapi puji Tuhan kita melihat bagaimana seorang wakil presiden bukan hanya mau mengucapkan selamat hari Natal,
tetapi juga memastikan keamanan agar perayaan Natal berjalan dengan baik. Ini adalah satu hal yang luar biasa, bahwa dalam pemerintahan baru ini ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda berkat, ada tanda-tanda yang luar biasa yang mulai ditunjukkan lewat kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Mari kita doakan teman-teman supaya kepemimpinan mereka semakin maju, semakin bangun, dan semakin bangkit, sehingga para kaum intoleran yang kerjanya merusak Indonesia, cepat atau lambat mereka tidak bisa lagi melakukan aksi mereka, bahkan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ya saudara-saudara ya. Sehingga tidak ada lagi pelarangan ibadah kekristenan, tidak ada lagi gereja-gereja yang ditutup. Dan biarlah kiranya ketegasan dari Bapak Wakil Presiden ini membuat para kaum kadirun ini ketakutan dan tidak berkutik sama sekali, ya saudara-saudara. Dan biarlah kiranya juga lewat apa yang dilakukan oleh Bapak Gibran ini juga boleh menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, apapun suku, apapun ras, apapun agamanya, bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi toleransi. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang menjadi komentar saudara, silakan isi di kolom komentar. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting bagi kita, dan juga video ini boleh menjadi suatu berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Natal.